Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Ini merupakan pertemuan ketiga dalam membahas termodinamika. Dan sekarang akan membahas subbab siklus Carnot dan hukum kedua termodinamika. Baiklah, kita akan menuju ke siklus Carnot. Oke, kita sampai ke D. Siklus Carnot adalah suatu siklus yang sempurna dari suatu mesin kalor yang mengubah kalor menjadi usaha secara periodik menurut lintasan tertutup. Ini ya. Jadi dari A proses isotermis sampai B mengembang lagi adiabatis sampai di C, setelah itu kembali lagi ke D isotermis dan dari D ke A lagi ya. Ini adiabatis. Jadi ada 4 tahapan ya. AB itu daerah isotermis pemuaian. Ini menyerap kalor. BC itu adiabatis ya, adiabatis pemuaian. Ini pemuaian. Nah, sekarang daerah CD isotermis pemampatan. Ini mampat ke sana, volumenya mengecil. Yang berikutnya DA, dari D ke A adiabatis pemampatan ya. Jadi ada tahapnya ini. A itu berarti memiliki P1 kemudian V1 sampai B P2 V2 sampai di C sampai di C P3 V3. Lalu kembali lagi D punya P4 dan V4. Kembali lagi ke A, satu siklus sempurna ya. Ini kembali lagi A, tentu dengan tekanan dan volume yang seperti semula. Usaha yang dilakukan mesin Carnot merupakan luas bidang yang diarsir ini, sehingga usaha bersih yang dihasilkan dalam satu siklus dapat dirumuskan sebagai berikut. W total usaha bersih itu adalah WAB ditambah WBC dikurangi karena memampat ya, main ini dikenai usaha ini WCD ya, dan terakhir WDA. Nih, ada prosesnya ini ya. Tadi sudah dibahas usaha dalam proses isotermis, adiabatis, isotermis, adiabatis ya, tuh. Sekarang kita lihat AB, proses AB itu adalah isotermis pemuaian ya, volumenya memuai. Tuh. WAB kerja atau usaha dari A ke B itu NRTA. Len WB dibagi WA. Nah, V ya. VB dibagiin VA. Sekarang berikutnya WBC ya, adiabatis 1/1 min gamma dalam kurung PC kali VC dikurangi PB kali VB ya. Terus usaha dari C ke D ya. Dari C ke D ini pemampatan NRTC ya
itu ln VD min per VC. Terus usaha dari D ke A pemampatan 1/1 per 1 min gamma, yaitu PA kali VA dikurangi PD kali VD. Ya, jadi prosesnya ada 4. Ya. Usaha yang dilakukan gas pada saat daerah CD dan DA memiliki harga negatif, artinya gas dikenai usaha dari lingkungannya. Ya, jadi kalau dari A ke B, ya, B ke C itu semua diarsir sampai bawah. Terus yang kembali ini diarsir sampai bawah. Berarti tinggal ini saja, ya, tinggal bentuk grafik W bersih, ya. W bersih adalah berupa bidang ini, ya, bentuknya sulit, ya. Jadi yang penting luas bidang grafik ini adalah ini WAB ditambah WCD dikurangi WCD dikurangi WDA, ya, tuh. Langsung menuju ke berikutnya. WCD berharga negatif karena volumenya memampat ini, ya. VD lebih kecil daripada VC, akhir lebih kecil daripada awal. Ini juga begitu, VA lebih besar daripada VD, jadi akhir itu lebih besar daripada awalnya, ya. Maka VA lebih kecil, kita lihat dulu. VA itu lebih kecil dibandingkan VD, ya, karena bergerak dari D ke A, ya, tuh. Dan seterusnya. Berikutnya, dengan menggunakan diagram di bawah ini, usaha yang dihasilkan oleh gas adalah T1 itu suhu tinggi, reservoir suhu tinggi, T2 suhu rendah, reservoir suhu rendah, ya. Ini suhu rendah, ini suhu tinggi. Ini usahanya. Berarti usaha itu bisa digambarkan sebagai Q1 dikurangi Q2 itu menghasilkan V. Oke. Efisiensi mesin Carnot. Efisiensi, ya, simbolnya seperti ini, adalah perbandingan antara usaha dengan kalor yang diserap oleh mesin. Jadi perbandingan ini usaha dengan hasil usaha ini dengan modalnya ini yang disebut efisiensi, yaitu W dibagi Q1 kali 100%, atau boleh Q1 min Q2, Q1 kurangi Q2 dibagi Q1 kali 100%. Sedangkan efisiensi maksimum untuk mesin Carnot itu adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah dibagi suhu tinggi kali 100%, ya. Tuh. Efisiensi. Lanjut. Problem untuk menguatkan: 1. Sebuah mesin Carnot menyerap kalor 4 kali 10⁵ Joule dari reservoir suhu tinggi, ya, yaitu 1000 Kelvin, dan menghasilkan usaha sebesar 10⁵ Joule. Yang ditanyakan adalah
A. Efisiensi mesin. Suhu rendahnya. C. Kalori yang dibuang oleh mesin. Tuh, kalori yang dibuang itu kalori yang terasa panas seringkali ada di mesin. Mesin itu panas, berarti itu panas yang dibuang. Penyelesaian efisiensi A ya, efisiensi sama dengan usaha dibagi kalori yang diserap kali 100%. Berarti ini 10⁻5 dibagi 4 kali 10⁻5 kali 100%, berarti ada 25%. Oke. B. Efisiensi sama dengan ini yang B ya, suhu rendahnya. Suhu rendahnya itu ini T2 nih. Efisiensinya sudah ada ini ya. Suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi suhu tinggi kali 100%. Efisiensi itu 25%. T yaitu ini T1 itu 1000 ya. T1 1000 dikurangi T2 dibagi 1000 kali 100% ya. Maka diperoleh hasilnya ini setelah dipindahkan ya, pindahkan 100%, ini prosesnya juga boleh dibagi ke sana ya. Maka T2 itu nilainya adalah 750 Kelvin. 750 Kelvin. Oke. Sedangkan kalori yang dibuang itu sama dengan kalori yang diserap dikurangi usahanya ya. Kalau biasanya dicari usahanya, itu yang dicari ya kalori yang dibuang, tinggal membalik saja ya. Yang diserap 4 kali 10⁻5 min usahanya 10⁻5 dihasilkan di sini 3 kali 10⁻5 Joule. Itulah kalori yang dibuang. Oke, gitu ya. Langsung masuk ke nomor 2. Efisiensi mesin Carnot 40% dan memiliki reservoir suhu tinggi 900 Kelvin. Agar efisiensi mesin Carnot menjadi 50% ya, tadinya 40 sekarang 50%. Berapakah kenaikan suhu tinggi mesin? Kenaikan suhu tingginya mesin berapa? Kita menggunakan yang sama, ini adalah suhu rendahnya. Ini adalah persamaan suhu rendah. Ini suhu rendah ya. Suhu rendah yang baru, suhu rendah ya, sama, karena sama maka dibuat persamaan seperti ini, yaitu suhu rendah awalnya sama dengan suhu rendah akhir. Ini suhu tinggi akhir, awal, suhu tinggi akhir ya. 1 min 0,4 ini efisiensinya. T1 nya 900 sama dengan dalam kurung 1 min sekarang 50% ya, 0,5 kali suhu tinggi yang baru. Maka diperoleh di sini hasilnya ini silakan dikalikan, ini dikurangi sana setengah ya. 1 dikurangi setengah dari setengah kali T1. Maka T1 sama dengan 1080 ini. T1 1080 Kelvin ya.
ini dikalikan terus dibagi 0,5 ya. Maka perubahannya T1 delta T1 sama dengan T1 aksen dikurangi T1, nilainya sebesar 180 ini 180 Kelvin perubahannya ya, perubahannya saja. Berarti kalau perubahan berarti T1 aksen dikurangi T1. T1 aksen kan sudah ditemukan di sini. T1 aksen itu 1080 ya. Maka ini 1080 dikurangi T1 900, maka hasilnya 180 Kelvin. Oke, begitu efisiensi daya guna ya. Yaitu tadi dirumuskan energi kalori yang diserap dibagi usahanya. Oke, sekarang kita masuk yang E, yaitu hukum 2 termodinamika. 1. Perumusan Kelvin Planck. Tidak mungkin sebuah mesin kalor dalam siklusnya kalau yang diterima itu seluruhnya dirubah menjadi usaha. Jadi tidak mungkin sebuah mesin kalor dalam siklusnya kalau yang diterima itu seluruhnya bisa menjadi usaha ya, itu tidak mungkin. Atau dengan kata lain, tidak mungkin efisiensi mesin itu 100%. Itu hukum yang kedua ya. Berikutnya, perumusan Clausius, tidak mungkin memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa ada usaha dari luar. Ya, kalau kita lihat di kulkas, tidak mungkin memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa ada listriknya, tanpa ada usaha dari luar. Itu perumusan Clausius ya. Oke, lanjut. Ini suhu tinggi, ini suhu rendah. Tidak mungkin memindahkan kalor ke sana itu tanpa usaha dari luar ya. Jadi ini yang mungkin. Mesin pendingin sesungguhnya suhu rendah ya dipindah ke sana. Ini harus ada listrik dari luar ya menuju ke mesin ini, mesin pendingin ini ya. Tuh. Jika siklus Carnot dijalankan ke belakang, run backward pada lemari es ideal, kalor Q2 diambil dari temperatur rendah T2 dan membutuhkan usaha dari luar W, atau W itu sama dengan Q2 ya. Q2 itu yang dibuang itu ya, Q2 kali T1 suhu tinggi dikurangi suhu rendah dibagi suhu rendah ya. Itu efisiensi mesin pendingin almari es itu K sama dengan T2 per T1 ya. T2 per T1 min T2. Nilai K untuk lemari sesungguhnya adalah 5 atau 6 dan tidak dinyatakan dalam persen ya. Kalau mesin pemanas kan dalam persen ya, tapi di sini tidak dalam persen dan boleh dirumuskan sebagai berikut. K adalah Q2 per W ya. Itu.
Kita coba untuk melihat problem yang ada. Ya. Problem 1, dalam lemari es kuil-kuil memiliki temperatur rendah yaitu min 13 derajat Celcius. Gas yang dimamatkan dalam pengembunan mempunyai temperatur 27 derajat Celcius, ya. Berapakah koefisien lemari es teoritisnya? Ya, gitu. K sama dengan T2 adalah suhu rendahnya 260, ini 260 dibagi T1 300 min 260, ya. K sama dengan ini, K sama dengan mana? Ini dibagi ini, K nya itu nilainya 6,5, ya, satuannya nggak ada, ini 6,5 gitu, ya, sederhana, ya. Oke, nomor 2, di dalam almari es terdapat air bermassa 100 gram bersuhu 0 derajat Celcius. Bila kalor lebur es itu setengah kalori per gram, setengah kalori per gram derajat Celcius, ya, ini sebentar kita lihat. Oh, ini salah, ini, ya, ini enggak ada 27 nya, jadi cukup 0,5 kalori per gram derajat Celcius, 27 nya enggak ada, ya, tolong dihapus. Berapa besar usaha untuk menurunkan suhu air tersebut hingga min 13 derajat Celcius, ya. Jadi ini airnya 0, membeku dulu sampai B, kemudian baru bisa diturunkan menjadi min 13 derajat Celcius, ya. Dari A ke B baru ke C, ya, itu, ya. Oke, QAB kalori yang dilepas itu M kali L. M-nya 100, L-nya 80 kali dalam satuan Joule, ini kali 4,2, ya, ini dijadikan dari kalori menjadi Joule. Hasilnya untuk ini hasilnya 3730, ya, hasilnya ini 3730, ya, silakan dihitung. Untuk AB, ya, untuk AB itu 33600, ya, AB 33600. Sedangkan untuk BC, ini BC MC delta T, ya, pada bidang miring ini pada grafik garis miring. Kalau garis mendatar tadi M kali L, ya, ini BC bidang miring berarti MC delta T nya ada 100 kali setengah kali 13 jadikan Joule, ini, ya, ketemu 3730 Joule. Oke, Q2 adalah QAB ditambah QBC, ya, itu sama dengan hasilnya tadi dimasukkan di sini, maka Q2 itu ada 36.330 Joule, 36.330 Joule, gitu, ya.
Maka usaha sama dengan Q2 dikalikan T1 dikurangi T2 per T2. Ya. Ini nilainya bisa masuk di sini. Ya, ini 3600 36330 mana tadi 36330 ini 300, yang ini 260, yang ini 260. Jadi usaha dari luar itu diperoleh hasilnya 5.589 Joule. Nah, gitu ya. Demikian pertemuan kali ini, dengan harapan semoga cita-cita kita sukses dan jaga kesehatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.